Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan man farika bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nar. Shadaqallahul 'azim wa sadaqar rasulun nabiyul karim. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebab sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap dalam menjalankan ibadah puasa pada tahun 1441 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 2020 Masehi. Walaupun kita masih ditimpa musibah wabah corona, tetapi tetap kita melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin dengan apa yang kita mampu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima amal ibadah kita dan sukses menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sampaikan kecintaan kita kepada junjungan umat Nabi Allah wa Habibana baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad, sallu alaihi wasallim. Sallu ala Muhammad, sallu alaihi wasallim. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, para shaimin wa shaimat yang berbahagia, pada sore hari ini kita mengambil judul kultum Ramadan kita, yakni puasa-puasa Nabi terdahulu. Beranjak dari ayat Al-Quran yang telah kami sampaikan tadi, Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kita akan melihat ayat ini kan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Diartikan, wahai orang-orang beriman, berikan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Kita akan lihat sedikit gambaran bagaimana puasa orang-orang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut Ibnu Katsir, yang pertama puasa Nabi Adam. Puasa Nabi Adam 3 hari selama 1 bulan. Dan ketika Nabi Adam bertemu dengan Siti Hawa, maka Nabi Adam berpuasa setiap tanggal 10 Muharram. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Nabi Adam merasa menyesal bahwa telah banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya, seluruhnya diperbolehkan,
Tetapi satu yang tidak diperbolehkan, yaitu makan buah khuldi. Itu pun dinamai oleh iblis. Tetapi dengan rasa penasarannya sebagai sifat manusiawinya, maka termakanlah oleh Nabi Adam dan Siti Hawa, sehingga Allah murka, dihukum mereka, diturunkan ke dunia ini. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, maka puasa Nabi Adam 3 hari setiap bulan dan setiap tahun 10 Muharram pada setiap tahunnya. Kita akan lihat bagaimana puasa Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam berpuasa setahun penuh kecuali 2 hari raya. Diriwayatkan Ibnu Majah dan Ibnu Katsir bahwa Nabi Nuh berpuasa 1 tahun penuh kecuali 2 hari raya. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, itu bentuk puasa dari Nabi Nuh. Kemudian puasa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan dari Namrud ke api yang sangat besar, dan Nabi Ibrahim pada waktu itu dalam keadaan berpuasa. Alhamdulillah, Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang seharusnya menurut logika kita ketika orang dibakar akan melepuh, akan terbakar. Tetapi justru Nabi Ibrahim ketika api padam, Nabi Ibrahim dalam keadaan kedinginan. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, bagaimana pula dengan puasa Nabi Musa? Puasa Nabi Musa adalah selama 40 hari ia bermunajat di Bukit Tursina. Nabi Musa senantiasa dengan segala kekurangannya menghadapi Fir'aun dengan bala tentara yang sangat kuat, bahkan sangat kejam. Maka tentu Nabi Musa melakukan permohonan khusus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berpuasa 40 hari. Kita lihat puasa Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam berpuasa ketika selama menjalani masa tahanannya. Bahkan selama dalam tahanan Nabi Yusuf berpuasa. Maka itu merupakan salah satu ibadah puasa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita lihat puasa Nabi Yunus. Nabi Yunus berpuasa ketika berada dalam perut ikan paus. Meskipun berusia sudah tua, tetapi ia senantiasa melaksanakan merutinkan puasanya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, bagaimana puasa Nabi Ayub alaihissalam? Nabi Ayub alaihissalam berpuasa ketika dengan banyaknya musibah yang melanda, yang menjadikan puasa sebagai wahana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat tepat dengan kita, situasi dan kondisi kita pada hari ini. Pada tahun ini kita ditimpa wabah corona yang menakutkan seluruh umat manusia. Bukan Indonesia saja, bahkan seluruh negara. Tetapi kita didatang bulan Ramadan yang mulia, kita jadikan puasa ini sebagai sarana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai sarana bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan doa yang senantiasa kita panjatkan agar corona cepat berlalu, kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, kita dapat menjalankan amal ibadah kita secara normal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana sebelum datangnya wabah corona. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, bagaimana puasa Nabi Daud alaihi salam? Puasa Nabi Daud alaihi salam adalah berkelang sehari. 1 hari puasa, 1 hari tidak. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan puasa yang terbaik adalah kita mencontoh puasa Nabi Daud alaihi salam. Bahkan bukan saja puasa yang dilakukan oleh para nabi, Siti Maryam pun tetap juga melakukan ibadah puasa.
Bagaimana puasanya Siti Maryam? Puasanya Siti Maryam adalah ia tidak berbicara. Maka alangkah bagusnya ketika kita melakukan puasa Ramadan, kita tidak melakukan pembicaraan-pembicaraan yang tidak bermanfaat, bahkan pembicaraan yang kotor mengarah kepada maksiat yang dapat mengurangi pahala puasa kita. Maka Siti Maryam berpuasa adalah ia tidak berbicara kepada siapapun. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, terangkan dalam Quran surat Maryam ayat 26 diterjemahkan, makan minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, shaimin wa shaimat yang berbahagia, dari seluruh puasa-puasa yang telah dilakukan Nabi terdahulu tadi dan puasa yang dilakukan oleh Siti Maryam, dapat kita ambil satu kesimpulan adalah untuk mencapai satu tujuan. Apa tujuan yang ingin dicapai oleh para Nabi terdahulu dalam berpuasa? Apa yang ingin dicapai Siti Maryam dalam berpuasa? Hanya satu, agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan dapat mengantarkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hari ini, bulan ini, tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, dan tahun akan datang lebih baik daripada tahun ini. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Kami tutup dengan pantun Minang. Sapu tangan basagi ampe, babu ngojo daun taratai, luku di badan boleh diubi, luku di hati bawa sansai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.